Di sini kami mengambil tema macam-macam agama yang ada di Indonesia. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kami, Ibu Roida Sinaga, selaku dosen pengampu mata kuliah IPS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kelompok kami. Saya Siska Sanesi Hombing dan teman saya Hadesya Simanjuntak, Saya Benediktus. saya Yohana Sibuan, saya Melanie Claudia. saya Diarte. Jangan lupa saksikan videonya teman-teman. Bye! Kita masuk ke penjelasannya. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepercayaan kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Umat Islam percaya bahwa hidup ini adalah ujian untuk menggapai ridha Allah dan masuk surga. Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang terhadap manusia dan makhluk hidup. Selanjutnya sejarah agama Islam. Islam lahir di Mekah, Arab Saudi pada abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril saat beliau berusia 40 tahun. Awalnya, dakwah Islam mendapat banyak tantangan di kaum Quraisy, tetapi kemudian Islam menyebar ke Bani Dah, lalu ke seluruh Jazirah Arab, dan akhirnya ke berbagai penjuru dunia. Islam berkembang dengan cepat karena ajaran yang menyentuh hati dan membawa kedamaian. Selanjutnya, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama lebih dari 20 tahun. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab yang berisi petunjuk hidup bagi umat manusia, mencangkup akidah atau disebut dengan kepercayaan, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum kehidupan. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam dan menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hari besar dalam Islam. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun. Dua hari raya utama adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dirayakan setelah bulan Ramadan sebagai tanda kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh. Sementara Idul Adha dirayakan untuk mengenang kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Selain itu, ada juga hari besar lain seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Dan dalam Islam itu ada namanya dengan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah bisa disebut sebagai ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang dilakukan setiap hari Jumat saat waktu di zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah di masjid dan diawali dengan 2 khutbah dari khatib. Sholat ini menggantikan sholat di zuhur pada hari Jumat. Sholat Jumat juga menjadi momen penting untuk berkumpul, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan memperkuat persaudaraan antara sesama muslim. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke agama Kristen Protestan. Agama ini lahir pada masa reformasi pada abad ke-16 yang langsung dipelopori oleh Martin Luther. Agama Kristiani juga memiliki beberapa hari penting. Yang pertama ada hari Natal, di mana hari Natal itu adalah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua ada hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Selanjutnya ada hari Pentakosta, Paskah, dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Agama Kristen Protestan beribadah pada saat hari Minggu. Adapun kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Alkitab sebagai patokan pada saat beribadah. Biasanya, ibadah dilaksanakan atau dilakukan oleh pendeta. Untuk selanjutnya, ada juga Gereja Katolik. Gereja Katolik yaitu yang dipimpin oleh Paus di Vatikan, yang diyakini sebagai penerus Rasul Petrus dan memiliki otoritas tertinggi dalam gereja. Dan terdapat juga sakramen di dalam Gereja Katolik, yaitu sakramen baptis, ekaristi, pengakuan dosa, krisma, pernikahan, takbisan, dan pengurapan orang sakit. Dan terdapat juga Alkitab-Alkitab penting di dalam Gereja Katolik, yaitu 1 Alkitab, Kitab Suci Agama Katolik, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab Katolik juga tidak mencakup beberapa kitab yang tidak ada di dalam Alkitab Protestan seperti Kitab Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan, dan bagian-bagian dari Kitab Ester dan Daniel. Dan ada juga kitab liturgi. Selain Alkitab, dalam ibadah dan kegiatan keagamaan, umat Katolik juga menggunakan kitab liturgi seperti Misal atau kitab Misa yang berisi teks-teks liturgi untuk misa. Ada juga hari besar di dalam agama Katolik, yaitu 1 Natal,
kelahiran Yesus, Paskah, kebangkitan Yesus, Minggu Palma, memperingati Yesus memasuki Yerusalem. Kamis Putih, memperingati perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Jumat Agung, memperingati kematian Yesus di kayu salib. Nah, inilah dia sejarah agama Katolik. Terima kasih. Nah, kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha berasal dari India, lebih tepatnya dari wilayah yang sekarang menjadi negara Nepal pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini didirikan oleh Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha, yang menemukan pencerahan dan mengajarkan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Agama Buddha menyebar ke seluruh Asia dan menjadi agama utama di banyak negara termasuk di negara Indonesia. Agama Buddha beribadah di vihara, kemudian kitab sucinya yaitu Tripitaka, hari raya besar mereka yaitu Waisak. Waisak adalah hari raya terpenting dalam agama Buddha yang memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahirannya, pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya. Nah, selanjutnya agama Konghucu. Agama Konghucu yang dikenal juga sebagai Konfusianisme masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang merantau. Kitab suci agama Konghucu yaitu Sisu Wuzing. Tempat ibadah Konghucu yaitu Kelenteng dan Litang. Sejarah tentang Konghucu. Agama Konghucu masuk ke Indonesia seiring dengan orang-orang Tionghoa yang berdagang dan merantau. Awalnya, ajaran Konghucu lebih dikenal dengan filsafat dan etika yang diajarkan oleh Konghucu. Seiring waktu, ajaran ini berkembang menjadi agama dan diakui secara resmi di Indonesia. Nah, itulah sejarah tentang Konghucu. Adapun hari besar Konghucu yaitu ada Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, dan hari lahir Nabi Kongsi. Agama Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia yang berasal dari anak benua India. Kata Hindu sendiri berasal dari nama sungai Sindhu atau Indus yang kini sebagian besar wilayahnya berada di Pakistan. Umat Hindu memiliki beberapa hari raya penting, di antaranya yang paling penting dan dikenal di Indonesia, khususnya di Bali, adalah Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka dan merupakan hari raya keheningan. Umat Hindu melakukan catur berata penyepian atau amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelaguan sebagai bentuk introspeksi diri. Tempat ibadah umat Hindu disebut pura. Pura adalah bangunan suci yang dirancang untuk menjadi tempat umat Hindu memuja Tuhan atau Brahman dalam berbagai manifestasinya, serta memuja roh leluhur dan dewa-dewi. Pura memiliki arsitektur khas yang seringkali kaya dengan ukiran dan simbol-simbol keagamaan. Di dalam pura, biasanya terdapat beberapa area atau pelataran dengan fungsi yang berbeda, mulai dari area yang paling sakral atau tempat pemujaan dewa, hingga area untuk persiapan upacara atau pertemuan. Setiap pura juga memiliki pelinggih, yaitu bangunan suci kecil yang berbeda-beda, diperuntukkan bagi pemujaan dewa atau leluhur tertentu. Selain sebagai tempat sembahyang, pura juga seringkali menjadi pusat kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial bagi komunitas Hindu, terutama di Bali. Adapun kitab suci agama Hindu disebut Weda. Weda adalah kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman atau Tuhan, sehingga termasuk dalam golongan Shruti atau yang didengar. Weda terbagi menjadi 2 macam berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah Shruti, yaitu kitab yang diturunkan secara langsung oleh Tuhan melalui para penerima wahyu. Lalu yang kedua, Weda, yaitu yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Bagian-bagian utama Weda atau Catur Weda antara lain Rig Weda atau Rig Weda Samhita berisi nyanyian-nyanyian pemujaan. Lalu Sama Weda, yaitu Sama Veda Samhita, memuat kumpulan mantra dan lagu-lagu pujaan.
Lalu, Yajur Veda Samhita berisi doa-doa dan mantra untuk upacara kurban. Selanjutnya, Artha Wa Veda Samhita, yaitu memuat mantra-mantra untuk keberuntungan, penyembuhan, dan perlindungan. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan media. Pertama, gunting kardus. Kedua, bentuk kardus seperti tangga. Ketiga, lem tiap ujung kardus. Keempat, lapisin kardus dengan menggunakan kertas karton. Kelima, gunting perinan, gambar yang sudah disediakan. Keenam, buat bolongan kecil di kardus yang sudah dilapisin oleh kertas kardus tersebut. Ketujuh, aturlah setiap posisi sesuai dengan jenisnya seperti hari besar, kitab suci, dan rumah ibadahnya. Kedelapan, rapikan setiap posisi agar bagus dilihat dan media sudah jadi. Adapun alat dan bahan: 1. Kertas karton, 2. Kardus, 3. Double tip, 4. Lem tembak, 5. Selasi ban, 6. Kancing peniti yang besar, 7. Pulpen atau pensil, 8. Gunting. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bye-bye!